Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar matematika kembali dengan materi hubungan antar sudut. Oke, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya masih di 3.10 dan 4.10. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai sudut berpenyiku. Jadi sudut berpenyiku apa sih? Nah, kalian perhatikan gambarnya ya. Di sini ada dua gambar. Jadi gambar sudut ya di sebelah kiri ini yang biru ini merupakan sudut berpenyiku. Jadi dua sudut atau lebih dikatakan berpenyiku jika jumlah sudutnya itu 90 derajat. Ya, jadi dikatakan berpenyiku jika sudutnya 90 derajat. Jadi kalau digambar di sini ada sudut R dan sudut S, maka jika kita jumlahkan sudutnya berjumlah 90 derajat. Ini untuk dua sudut. Kalau 3 atau 4 juga sama, ya. Seperti di sini ada sudut X, Y, dan Z. Maka kalau kita jumlahkan akan berjumlah 90 derajat. Contoh soal yang pertama kalian lihat di sini ya. Diketahui sudut AOC 35 derajat. Berapa sih sudut U-nya? Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini dia membentuk sudut berpenyiku ya, ada tanda siku-siku. Maka jumlah kedua sudut ini harus berjumlah 90. Jadi kalau misalkan AOC-nya 35, maka besar sudut U-nya. Nah, berarti sisanya ya. Nah, jadi 90 derajat dikurang 35 derajat. Berapa hasilnya? Ya, 55 derajat. Gitu, mudah ya. Jadi jumlahnya intinya harus 90, seperti itu. Coba contoh kedua. Nah, kalau tadi salah satu sudutnya sudah diketahui besarnya. Kalau di contoh dua ini dia dalam bentuk variabel, ya. Ada sudut 2A dan 3A. Konsepnya sama karena gambar sudutnya di sini berpenyiku, sudutnya saling berpenyiku, maka jumlahnya harus 90 derajat. Jadi kita jumlahkan nih, 2A ditambah 3A, jumlahnya harus 90 derajat. Nah, sekarang 2A ditambah 3A. 2 ditambah 3 sama dengan 5A. Jadi 5A di sini jumlahnya harus 90 derajat. Berarti 5 dikali berapa? Yang hasilnya 90. Berarti kan tinggal kita bagi ya. 90 dibagi 5. Berapa 90 dibagi 5? Ya, betul. 18 derajat. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, tadi sudah berpenyiku, sekarang berpelurus. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis sudut. Ada sudut lurus. Nah, sama dengan sudut berpelurus. Jadi kalau sudut berpelurus itu jumlah sudutnya harus 180 derajat. Kalau ada dua sudut T dan U, maka T ditambah U harus 180. Kalau sudutnya ada 3 juga sama. X ditambah Y ditambah Z, jumlahnya harus 180. Itu ya contohnya. Di sini ada sudut yang saling berpelurus. Diketahui AOC. AOC. Oh, yang ditanya AOC ya di sini ya. Nah, diketahui sebelahnya nih BOC. Kita tahu BOC ditambah AOC jumlahnya harus 180. Maka besar sudut AOC tinggal sisanya 180 derajat dikurang 55 derajat. Hasilnya adalah ya 125 derajat. Gitu ya, bisa ya. Nah, ini sama seperti tadi dalam bentuk huruf. Masa jumlahnya intinya harus 180. Jadi kalau kita jumlahkan 2A ditambah A itu harus 180.
180 ya. 2 ditambah 1 di sini. Berapa? 3A. 3A sama dengan 180, maka A-nya iya tinggal dibagi. 180 dibagi 3, yaitu 60 derajat. Itu untuk sudut berpelurus. Kemudian ada sudut bertolak belakang. Nah, kalau sudut saling bertolak belakang, kita tahu ya kalau bertolak belakang berarti kan yang satu misalkan ke kanan, satu ke kiri, atau satu menghadap ke atas, satunya lagi ke bawah gitu ya. Jadi kalau sudut bertolak belakang itu pasti besar sudutnya sama. Ya. Jadi kalau di sini BOC ini yang pink nih. BOC ya, sudut BOC itu pasti sama dengan AOD gitu. Terus mana lagi yang sama? Sudut AOB pasti sama dengan COD gitu karena saling bertolak belakang. Sini contohnya lihat. Diketahui sudut AOC nih ya, AOC 35. Berapa sih BOD? Nah, kita tahu BOD dan AOC saling bertolak belakang. Maka otomatis besar sudut BOD sama dengan sudut AOC, yaitu 35 derajat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Sekarang kita belajar hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Seperti apa? Nah, kita lihat ya. Contohnya di sini yang pertama adalah sudut berseberangan. Seperti apa sudut berseberangan? Kita lihat. Jadi kalau berseberangan itu ada yang berseberangan dalam, ada yang berseberangan luar. Nah, jadi kalau berseberangan itu kayak posisinya itu menyilang ya. Nah, kita lihat di sini yang dalam dulu. Kalau dalam berarti kita lihatnya di bagian dalam sini nih, daerah sini. Contoh dalam berseberangan, sudut P yang biru ini nih, sudut P itu dalam berseberangan dengan sudut C. Nah, di sini satu P-nya di atas, satu C di bawah. Posisinya kayak bersilangan gitu ya. Nah, tapi ini namanya berseberangan dalam. Mana lagi yang berseberangan dalam? Yaitu sudut Q dengan sudut D. Nah, itu saling berseberangan dalam atau dalam berseberangan. Kalau berseberangan luar, berarti dia ada di wilayah luar nih, bagian atas ini ya. Ini bagian luar nih. Nah, kalau bagian luar, sama posisinya itu berseberangan juga. Kalau di sini ada yang sudut hijau nih ya, sudut S, ini berarti luar berseberangan dengan siapa? Ya berarti yang di luar juga, yaitu sudut B. Gitu ya. Nah ini Ibu hapus dulu nih tadi nih, biar nggak ketuker. Yang dalam sama yang luar ya. Oke, lanjut. Mana lagi yang luar berseberangan? Nah ini sebelahnya ini R nih. R berarti dengan A. Nah itu namanya luar berseberangan gitu ya. Nah kalau luar berseberangan sama dalam berseberangan pasti besar sudutnya sama. Ya harus dipahami baik-baik ini ya nama-namanya. Setelah berseberangan ada yang namanya sehadap. Nah, kalau sehadap itu berarti posisinya sama, sama-sama hadap kanan apa hadap kiri gitu ya. Contoh di sini, sudut R Ibu ambil nih yang warna merah. Maka sudut R itu sehadap dengan siapa? Dengan sudut C. Nah, ini lihat posisinya nih ya. Ini namanya sehadap nih, bagian atas nih, R sama C. Mana lagi coba? S dengan D gitu. Itu namanya sehadap. Terus mana lagi? Q. Di sini Q, maka sehadap dengan yang di bawah juga. Ini kan posisinya di bawah nih. Nah, maka sehadap dengan B. Dan terakhir P itu sehadap dengan A. Gitu ya. Itu namanya sehadap.
Kalau sahadap besarnya juga sama. Oke, lanjut. Oh, ini namanya sepihak nih ya. Sepihak. Sudut sepihak. Pihak itu ada yang sudut luar sepihak, ada yang dalam sepihak. Nah, kalau yang yang luar dulu deh kita lihat. Berarti sama-sama di luar, pihak luar. Misalkan di sini nomor 5, sudut 5, maka luar sepihak dengan sama-sama di luar, yaitu sudut 3. Mana lagi yang di luar? Sudut berapa nih? 6 ya. Sudut 6, maka sepihak luar dengan sudut 4. Itu namanya bagian luar sepihak. Nah, kalau bagian dalam sepihak, contohnya yang mana? Misalkan ini 8. Sudut 8 berarti dalam sepihak dengan sudut 1. Ya, sama-sama pihak dalam. Terus mana lagi di sini? Ada sudut 7, maka dalam sepihak dengan sudut 2. Gitu ya, itu namanya sudut sepihak. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, bedanya apa dengan tadi? Kalau tadi garisnya berdiri seperti ini nih. Kalau tadi nih berdiri terus yang motongnya di atas, gitu kan? Nah, sekarang ibu balik. Ya, sekarang ibu balik posisinya seperti ini. Garisnya di sini, kemudian ada garis A dan garis B yang saling sejajar. Coba kita cari mana sudut yang dalam berseberangan. Coba. Kalau dalam berseberangan berarti ada di posisi dalam. Ini namanya posisi dalam nih yang sebelah sini ya. Oke. Mana yang dalam berseberangan? Nih, sudut 2 maka dalam berseberangan dengan sudut sudut 4. Nih, tuh, ya. Terus mana lagi? Nih yang biru nih, nomor 1 ya. Sudut 1 dalam berseberangan dengan sudut 3. Itu namanya dalam berseberangan. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang luar berseberangan, yang mana luar berseberangan? Coba. Luar berseberangan nih. Kita lihat di bagian A, kalau di luar berarti posisinya di luar ya. Sudut 1. Sudut 1 berarti luar berseberangan dengan yang mana? Dengan nomor 3. Sudut 3. Jadi dia di luar nih, bagian luar, tapi dia berseberangan. Terus ada lagi nggak? Ada. Sudut 2 nih, lihat. Sudut 2, maka luar berseberangan dengan sudut 4. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut lagi sekarang sehadap. Nah, kalau sehadap sama-sama hadap kanan atau hadap kiri gitu cara mudahnya ya. Di sini mana yang sehadap? Coba sudut 1. 1 di A di sini. Maka sehadap dengan di sini biar nggak A1 ya. Sudut A1 maka sehadap dengan sudut B1. Nih, ini namanya sehadap. Terus mana lagi? Nih yang sebelah sini nih, sudut 4 yang kuning ya. Maka sudut A4 dan sudut sama yang ini nih sehadap ya, sudut B4 ya, kelihatan ya warna kuning. Lanjut. Mana lagi yang sehadap? A2, boleh A2 di sini di atas ya. A2 dan sudut temennya sebelah sini, itu namanya sehadap B2. Terakhir, kalau yang terakhir berarti yang warna hijau nih, sudut A3 maka sehadap dengan sudut B3. Seperti itu ya. Ini untuk sudut yang saling sehadap. Nah, terakhir kita belajar tentang sudut yang dalam dulu nih, dalam sepihak. Berarti ada di pihak dalam, gitu ya. Oke, coba yang mana? Kita lihat. Sudut dalam berarti ya A2. Gitu.
Sudut A2 berarti sudut A2 itu dalam sepihak dengan mana? Ini dengan B1 itu namanya dalam sepihak. Kemudian mana lagi? Sudut A3. Nah, yang biru A3 maka temannya adalah sudut. Nah, ini dalam B4. Oke, itu namanya dalam sepihak. Oke, ada lagi yang luar sepihak sekarang. Ya, kalau luar sepihak berarti ada di bagian luar. Contohnya yang mana? Nih, misalkan Ibu ambil sudut A1. Maka luar sepihak temannya adalah, nah ini nih B2. Gitu. Ya, ini namanya luar sepihak. Ada lagi nggak di sini? Ada ya. A4 di sini sudut A4 maka luar sepihaknya dengan dengan B3 seperti itu ya. Jadi tadi ada sudut berseberangan, ada sudut sehadap dan ada juga sudut sepihak. Nah, itu kalian harus pahami dengan baik, dengan benar posisi sudutnya. Jangan sampai salah tempat. Tuh ya, jadi untuk materi hari ini tentang posisi garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus. Ini saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soalnya, oke? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Ibu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.